Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati wa ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati, ketika iblis dilaknat Allah menjadi penghuni neraka, maka dia tidak terima. Kemudian dia melampiaskan dendamnya kepada Adam dan anak keturunannya. Dia akan berusaha menyesatkan, menggelincirkan anak Adam supaya Adam bisa menjadi temannya masuk dalam neraka. Tetapi karena belas kasih Allah kemudian berkata kepada Adam, wahai Adam, ketika iblis nanti menggoda kamu dan anak turunmu, maka kami Allah akan memberikan perlawanan atau preventif, yaitu dengan adanya petunjuk. Terus Allah berfirman, fa imma ya'tiyanakum minni hudan, maka ketika datang kepada anak turunmu tentang petunjuk kami, maka barang siapa yang mau mengikuti petunjukku, petunjuk Allah, maka dia tidak akan tersesat, dia tidak akan sedih dan tidak akan biasa. Jadi Bapak Ibu, dengan ini maka Allah mengutus para nabi dan rasul, memberikan kitab suci sebagai petunjuk bagi manusia untuk menghadapi godaan setan. Maka kemudian sejak zaman Nabi Nuh sampai Nabi kita Nabi Muhammad, Allah sudah banyak mengirimkan, mengutus, membangkitkan dalam setiap generasi nabi-nabi dan sampai sekarang. Nah, setelah Nabi terakhir Nabi Muhammad, kemudian nanti akan muncul namanya ulama, kiai, ustadz dan sebagainya untuk menyampaikan dakwah-dakwahnya, untuk menyelamatkan kita dari godaan-godaan setan. Meskipun kita sudah berdakwah mengaji, tapi ya sedikit banyak masalah godaan setan. Contohnya, contoh saja, kita tahu bahwa bakhil itu termasuk sifat yang tidak baik, tapi kadang-kadang kita sok-sok bakhil barang. Kita sholat ada suatu perbuatan yang tapi kadang-kadang kita timbul namanya malas untuk sholat dan sebagainya. Makanya pentingnya kita yang pertama
selalu mencari ilmu dan ilmu. Terus kita dakwakan kepada orang lain, utamanya pada keluarga kita, supaya keluarga kita jangan sampai tergelincir ke dalam neraka. Jadi dakwah itu dilandasi dengan namanya belas kasihnya, ya. Bukan untuk menghibur, bukan lagi untuk memberikan belas kasihnya. Contoh saja seandainya, ya. Kalau kita seandainya melihat seorang bayi umurnya 5 tahun, berarti betul-betul bayi, bukan bocah, tapi belum bisa jalan, kasihan enggak? Kasihan, ya. 5 tahun belum bisa jalan, ya kasihan. Demikian juga maksud saja banyak orang yang sudah Islam usianya 60 tahun enggak sholat juga ada. Yang padahal sudah 60 tahun masuk Islam, sudah ngaji, tapi kadang-kadang jika kita juga masih ada Islam itu perkara yang masih buruk. Makanya penting yang kita harus berdakwah. Maka dari semacam ini akan menyampaikan judul keutamaan dakwah, supaya masing-masing kita mau untuk berdakwah. Yang dakwah tidak cuma Nabi, Rasul, Ustaz, dan kita termasuk kita. Nabi bersabda, "Baridu anni walau ayat." Sampaikan kepada orang lain, entah itu keluargamu, tetanggamu, teman kamu, ajaran Nabi meskipun cuma 1 ayat. Tidak harus pakai podium, tidak usah pakai ceramah. Bisa dalam suatu pembicaraan atau suatu zaman kita juga bisa berdakwah dan lain sebagainya. Ya, sekali lagi, mari kita harus menyambut surah Nabi dengan cara kita harus berdakwah. Jadilah kita seorang dai atau daiyah supaya kita bisa menyelamatkan para manusia. Terus kemudian di surat Al-Maidah, surat yang kelima ayat yang ke-67, Allah berfirman, "Ya ayyuhar rasul," wahai Rasul, dimakna Rasul Muhammad, "Baligh ma unzila ilaika," sampaikanlah, dakwahkanlah, sebarkanlah apa yang diturunkan pada kamu dari wahyu Allah Ta'ala, ya. Kalau tidak disampaikan, wa ilam taf'al sama seandainya kamu enggak mau berdakwah, maka risalah ini tidak akan tersampai kepada manusia. Wallahu ya'lamu, dan Allah itu menjaga kamu dari berbagai macam godaan manusia. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika Nabi kita di Gua Hira didatang oleh malaikat Jibril, kemudian menyampaikan surat Al-Alaq 1:5, terus Nabi diperintah untuk berdakwah, mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah. Tapi yang terjadi justru dari keluarga Nabi ada sebagian yang menentang, paman-pamannya sendiri, Abu Lahab, Abu Jahal, yang penentang utama, dan juga yang lainnya. Sehingga ketika modal kadang ada berat, ada halangan kita yang begitu berat. Maksud kita kadang begitu. Ketika kita mau ngandani, orang kadang-kadang ada perasaan berat, maka itu harus kita hilangkan. Demi cinta kita kepada saudara kita, mari kita dakwai, diingatkan, karena masih banyak yang berat dengan godaan setan. Contoh saja, kepada saudara kita yang saja yang belum sholat, ya, ngaku Islam tapi enggak seberas kita, harus kita dakwai fadilahnya sholat 5 waktu. Yang sudah tetapi belum berjamaah, mari kita dari untuk bisa sholat di masjid berjamaah. Kenapa? Fadilahnya yang sangat besar. Yang sudah tetapi belum ngaji, kita dakwah supaya mau untuk ngaji dan sebagainya, sehingga nanti dengan kita dakwah insyaallah banyak yang terselamatkan dari godaan setan. Sebaliknya, kalau kita tidak dakwah mergo kewo, ya, mergo banyak rintangan, maka banyak yang tersesat, ya, itu akan menjadi penghuni neraka. Makanya
Monggo kita harus mempunyai jiwa-jiwa pendakwah. Kemudian kita harus sadar bahwa setiap kebaikan itu pasti ada halangan, rintangan, ujian, gangguan, cobaan dan macam-macam. Sebagaimana Nabi juga begitu, yang adalah paman-paman mereka sendiri. Bahkan banyak orang yang dibunuh karena masuk Islam tadi. Tapi Bapak Ibu, kita harus yakin bahwa apapun yang kita korbankan akan diganjar Allah, diganti Allah dengan nikmat serta yang tiada tara, tiada pada kehidupan dunia ini. Itu adalah kita yakini sehingga kita akan semangat untuk berdakwah. Seandainya tidak digaji oleh manusia, Allah akan menggaji kita min haitsu la yahtasib, dari arah yang kita tidak menyangka-nyangka. Ya, jadi kalau kita mau mendakwah Allah akan menggaji kita dengan caranya sendiri, mencukupkan kebutuhan kita dengan sampai besok di akhirat. Ya, terus kemudian innallaha la yudhi'u sesungguhnya Allah itu tidak akan memberi rahmat kepada orang-orang yang kafir. Orang-orang yang dalam ada kalau tidak akan mendapat meskipun sudah dengan berbagai macam cara. Contohnya Abu Lahab, ya. Abu Lahab pamannya Nabi sendiri itu tidak Nabi sampai 40 kali, ya. Dikandang 40 kali itu enggak bisa tembus hati karena ada kafiran. Ya, makanya kita semuanya juga itu ketika kita dakwah ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama orang itu mau menerima dakwah kita, alhamdulillah jadi saudara kita. Ya. Yang kedua orang itu tidak mau, nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Karena yang penting kita dakwahkan, bukan kita paksakan. Ya, nanti insyaallah kita akan mendapatkan pada dakwah tadi, dan kalau itu tidak mau sudah menjadi makdirah atau alasan bisa sudah bahwa kita sudah berdakwah. Tapi kalau kita nggak berdakwah kita akan ada kesalahan. Ya, itu saudara, bapak, ibumu, teman-teman, tetangga nggak salah kamu tidak dakwah, itu akan menjadi kesalahan. Makanya kalau bisa kita semuanya monggo berusaha untuk dakwah, mendakwahi teman-teman kita, saudara dan sebagainya, supaya bisa selamat dari godaan-godaan setan. Kemudian di surat Asy-Syu'ara ayat 15 mengatakan wa andir al-atabi, maka berilah ingat kepada asirahmu, yaitu keluarga besarmu yang paling dekat kamu yang akan menolong kamu. Bapak Ibu, sebelumnya dakwah itu seharusnya mulai dari keluarga kita, termasuk saya. Ya, padahal kita dakwah dulu, yang itu harus kita kasih dulu sebelum kita dakwah ke tempat-tempat yang jauh. Tapi kadang-kadang dakwah isu dan kadang-kadang ada semacam pakai dakwah bahkan ada muncul ya anaknya sudah dakwah tapi bapaknya enggak, terus kadang-kadang akan dakwah bahkan kadang tiru namanya pakai kita silakan demi cinta kita kepada saudara kita, monggo kita dakwahi dengan cara-cara yang lebih persuasif, ya, dengan cara-cara yang lebih baik, jangan sampai nanti kita tidak berdakwah. Terus kemudian di dalam surat An-Nahl Allah memberikan petunjuk cara yang berdakwah yang baik. Ulmu ila sadra bil hikmati wal hasanah, ya, serulah mereka di jalan yang bil hikmah. Hikmah itu dengan bijaksana. Contohnya, kalau kita menghadapi bayi Pak Bu itu jangan dikasih tangklet, ya. Mangparingi asis sing lumer sing empuk, ya. Mengenai usia 5 tahun gitu diparingi sego, gitu. Pun 1 tahun tangklet enggak masalah, gitu. Dakwah pada orang yang baru jangan langsung diberi beban yang berat. Mas,
saya itu sebenarnya mau sholat. Oh ya mbak, tak ajari mbak, ya. Jadi dari takut sampai tahiyat harus benar, ya nggak akan bisa benar, ya. Harus pakai yang lebih mudah dulu, ya. Yang penting mbak, Allahu Akbar, baca apa? Bismillah. Gini, Bismillah berapa sampai ya? Bismillah, 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 Allahu Akbar, Bismillah. Baca baru bisa Bismillah, ya. Kemudian nanti ditingkatkan, diajari Fatihah, selesai Fatihah, kemudian yang lainnya. Ya, jangan langsung semuanya dari takut sampai salam diajarkan ujung ini mbak. Ujung ini harus sholat nanti. Kenapa? Aku dong iso pas sholat sih, kemudian keburu mati nanti. Ya, kita bisa. Ya. Terus yang kedua dengan mau'idhah hasanah. Ya. Dengan nasihat-nasihat yang baik. Biasanya itu orang itu kalau sudah bahasa Jawa ditoleh, kadang-kadang tidak bisa mendengar, tapi digambar-gambarnya. Ada 5 orang A, B, C, D, E. Si A ini datang di usia sebelum ada, si B setelah ada, si C setelah umat, si D itu telat papat, si D itu orang makan. Kira-kira yang paling baik yang mana? Kita yang mana? Kita kan nggak nyindir, kita ambil nikmat. Yuk kita meningkat dari E kepada D, D kepada C dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu ada 2 orang namanya Qabil dan Habil. Qabil itu ketika infak yang jelek-jelek. Siapa yang baik-baik, baik mana? Baik Habil. Kita seperti siapa? Qabil. Kalau kita Qabil harus pindah pada yang Habil. Jangan kemudian kita kamu tuh pokok cuma Rp1.000 gitu. Ya, ini harus kita gambar-gambarkan. Kita tuh kemudian memilih. Kita surga itu tempatnya atas atau bawah? Atas. Neraka bawah. Naik ke sana itu naik ke bawah. Naik ke atas itu susah apa susah? Apa tidak susah? Kita mau bersusah-susah, ya. Kita mau berusaha untuk naik ke dalam surga. Kalau pengen pernah ya berlundung nang rokok, ya kan tinggal gelinding ke neraka. Ya, jadi bahwa itu memang bentuk namanya suatu pengorbanan. Ya, semakin tinggi tingkatnya semakin ya besar pengorbanannya. Kita sampaikan. Surga itu tingkatnya 100, ya. 1, 2 sampai 100. 1 dan 2 itu jaraknya langit dan bumi, Pak. Kira-kira berapa kilometer langit dan bumi kali 100 sana, ya. Kalau kita pas naik ya 1 kan tinggi sekali. Harus pakai gelem terenggosan, gelem rekoso, ya. Gelem untuk sholat berjamaah, sholat malam, baca Quran, puasa, haji, umroh, dzikir, ya, korban, sebagainya harus kita lakukan untuk mendapatkan surga yang lebih tinggi sana. Ya. Lah kalau kita cuma pas-pasan seandainya, ya, masalah pada tingkat yang pertama, meskipun itu lebih hebat dibanding istana di dunia, ya, tetapi Bapak Ibu, setiap penghuni surga itu kalau melihat sesuatu di atas tetap pengen yang lebih atas, ya. Ketika kita masuk ke 50, kita akan pengen ke 51 itu pasti, ya. Maksudnya kita pengen yang 50 dan seterusnya. Maka mumpung kita masih di dunia, masih untuk menambah amal, kita tambah amalnya dengan sebanyak-banyaknya, termasuk dengan cara berdakwah, ya. Terus wajah itu berarti hiasan dan seandainya, ya, terpaksa untuk berjidal, berbantah, engel-engelan, maka kamu berbantah dengan cara yang baik. Maksudnya sekiranya kita perlu berdebat, berdebatlah supaya dia masuk Islam. Tetapi kalau mereka tuh debatnya nggak bermutu, nggak usah berdebat, ya, diajak untuk sholat, kemudian dia berkata sholat-sholatan nang rokok yobe kayak koncone lah, kemudian kita sabar,
lakum dinukum waliyadin. Kita enak saja, enggak usah memaksakan, gitu, Tapi kalau kita perlu untuk diberikan data ataupun dan kita kasihkan dalil. Kenapa kita harus Islam? Karena agama yang diawal cuma Islam. Inna dina indallahil Islam. Terus barang siapa yang di dunia dia menggunakan agama selain Islam, maka amalnya tidak diterima. Wa may yabtaghi ghayra dinan fala yuqbal minhu. Barang siapa yang dia di dunia ini menggunakan agama selain Islam, maka amal tidak akan diterima. Namanya amilatun nasibah, amal yang sia-sia sudah tapi enggak diterima. Makanya kita harus menggunakan agama Islam, jangan sampai agama yang lainnya, Terus innallaha wa kana bima dzalla, sesungguhnya Allah zat yang tahu kepada orang yang disesatkan dan orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi kita itu tugasnya hanya menyampaikan. Ada kalanya orang tua kadang-kadang orang itu tidak mau. Contohnya ketika Nabi sedang berdakwah dengan beberapa pembesar Quraisy, berharap mereka masuk Islam, tapi ketika didakwai mereka tidak masuk Islam. Justru Abdullah bin Umar seorang yang buta, nggak didakwai malah datang, datang kemudian dia minta diajari Quran. Orang yang dapat petunjuk, kita juga begitu, Maaf saja kadang-kadang dimanapun ada sing cerah kadang-kadang orang ngaji, sing ngatur kadang ngaji itu namanya petunjuk. Itu tidak di mana saja seperti itu, Sing celak pondok itu malah ora sholat, sing aku pondok kadang-kadang malah sholat. Itu namanya petunjuk. Kalau begitu kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Yang penting kita sudah berusaha untuk berdakwah. Bahkan nanti sebagian nabi itu keluarganya termasuk orang-orang yang tidak beriman. Contohnya Nabi Nuh, istrinya termasuk yang tidak beriman. Kita memang suatu ketahuan seperti itu. Yang penting kita berdakwah dengan ikhlas, istiqomah, mujahadah, terus kita tawakal. Kita kena wajib kita cuma menyampaikan innaka sebenarnya hanya sebagai penyampai, sebagai yang menyampaikan. Terus kemudian yang berikutnya, kalau bisa orang dakwah itu dengan gaya bicara, gaya ucapan yang dipahami oleh orang yang didakwahi. Dalam surat Ibrahim ayat yang keempat Allah mengatakan, wa ma arsalna min rasulin, tidaklah atau mengutus seorang rasul illa bil sini kaum ikut dengan bahasa kaumnya. Nama berdakwah untuk orang maka dengan bahasa Arab dan sebagainya, supaya bisa dipahami. Jadi kalau itu kita orang Jawa kalau bisa dakwahnya pakai basa Jawa, ben apa ben mudeng. Kadang-kadang yang ngapunten ada juga kalimat-kalimat sanepan yang dengan itu kemudian orang juga akan bisa menerima. Lah beda dengan kalau kita tidak tahu bahasa Jawa, makanya kadang-kadang kurang masuk dalam hatinya. Kemudian Fayudul Mumayasa, maka lagi Allah kadang-kadang akan menyesatkan orang yang dikehendaki. Bahwa itu maksudnya dan akan menjatuhkan kepada orang yang dikehendaki. Ada seorang ibu menjadi guru besar, profesor, doktor studi Islam, tapi agamanya tidak Islam. Agamanya bukan Islam, tapi sudah profesor, doktor studi Islam. Sementara kita orang profesor, orang doktor,
lulusan cuma S3, SD, SMP, SMA. Ya, tapi diberi apa? Diberi keimanan. Alhamdulillah. Itu adalah suatu kenikmatan yang luar biasa. Keimanan itu adalah nikmat yang hanya diberikan kepada orang yang dicintai Allah. Innallaha tu'til mala ala ma'ruwa lakibu, sesungguhnya Allah itu memberikan harta benda kepada orang yang dicintai dan yang tidak dicintai. Waktu til imana ala mayyibu, dan Allah hanya memberikan iman kepada orang yang dicintai. Ya. Yang tidak diberikan keimanan meskipun istrinya Nabi, meskipun bapaknya Nabi nggak dikasih iman. Ya, kita harus bersyukur diberikan kenikmatan iman. Wawal anul hakim, dan yang maha gagah, maha mampu untuk mengalahkan lawan-lawannya. Siapapun yang enggak mau iman akan dikalahkan Allah. Ya. Contohnya pada zaman Nabi ada namanya Raja Abraham yang menentang Islam, kemudian akan menghancurkan Ka'bah. Allah Ta'ala kalahkan Abraham bukan dengan gajah, tapi dengan burung. Itu namanya burung ababil. Pada zaman Nabi Ibrahim ada namanya Namrud, juga begitu, dikalahkan dengan seekor nyamuk yang masuk ke telinga, kemudian masuk di otaknya, ya, ngurek di otaknya, kemudian otaknya digeduk, kemudian mati dewi. Itu adalah Namrud, ya, dihinakan seperti itu. Orang-orang sekarang, siapapun orangnya, apapun bangsanya, kalau mereka menentang Allah, akan dengan pasukan Allah, entah itu malaikat atau badai atau yang lainnya. Al-Hakim, dan yang maha bijaksana dengan segala macam aturan-aturannya, ketetapan-ketetapan sholat dengan bijaknya. Bijak itu artinya manfaatnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Contoh bab masalah apa? Bab masalah tidur, ya. Nah, kita begitu. Allah Ta'ala itu membuat waktu 24 jam, ya. Ada waktu-waktu yang baik untuk tidur, ada yang tidak baik, ya. Habis subuh itu kalau bisa jangan sampai tidur, karena itu tidak baik. Nanti menjelang tidur atau setelah itu yang baik untuk tidur sampai asar. Habis asar jangan tidur sampai isya. Isya baru tidur, ya. Nanti kalau kita tidurnya itu habis asar, kelihatannya enak tapi tidak jadi baik, ya. Kalau habis subuh, bar subuh dulu kok enak apa enak, gitu. Tapi nggak baik, gitu. Makan juga begitu, makan itu yang halal, yang thayyib, tidak berlebih-lebihan, biar badannya menjadi badan yang sehat, ya. Sudah makannya haram, nggak thayyib, berlebih-lebihan, akan jadi badannya jadi rusak. Makanya kita semuanya meyakini apapun yang diatur untuk kemasyarakatan kita, ya. Meskipun kadang harus berpuasa lebih dulu, ya. Harus bangun minimal sekarang jam 4:10 waktu adzan subuh kudu bangun, ya. Orang kafir bangunnya jam-jam nggak masalah, ya. Kemudian kita harus sholat, itu untuk kebaikan kita. Karena Bapak Ibu, namanya manusia itu punya namanya lelah, ya. Punya namanya capek fisik dan psikis. Maka itu kan bisa dikurangi dengan adanya sholat dan zikir. Ya, jadi kita semuanya harus berusaha meyakini bahwa ajaran itu adalah suatu petunjuk untuk kemaslahatan kita. Kemudian kita
harus dakwahkan kepada orang lain, utamanya dari keluarga dekat kita, ya, anak kita, istri suami kita dakwai sebagai bentuk kasih sayang kita kepada anak kita. Ada seorang ibu yang tanya kepada seorang ustaz, Pak Ustaz, anak saya itu kalau pas subuh dibangun masih susah, ya, nggak mau. Oh gitu. Sekarang saya tanya, seandainya pas subuh itu umpamanya rumah ibu terbakar, ya, kira-kira anaknya dibangunkan nggak? Bangunan betul, bangunan betul gelap. Ya, itu cuma api di dunia, belum api di neraka. Ya, ini bisa saya sampaikan. Ada cara tertentu untuk membangun anak. Nanti tak jamin pasti bangun, Pak. Pasti bangun. Ya, karena sedang melakukan bertahun-tahun. Ya, anak saya itu sebelum bisa diremot, maksudnya diremot. Dia tuh begini, tangi berarti bisa diremot. Ya, tahu sebelum bisa diremot, pakai jadul dulu, tangi, belum, cekal kemudian bangun. Ya, nanti pasti tangi. Ya, itu cara bangun anak seperti itu, ya. Ini kan sudah biasa, kemudian bisa diremot, kan ya bangun, saya, ya. Nah, kita memang harus ada usaha, ya. Jadi kita lagi, monggo berusaha untuk mendakwahkan Islam. Terus Nabi bersabda, setelah Nabi diberi pahala dan didakwahkan, terus Nabi dilantik oleh sahabat Nabi. Sahabat dan oleh seorang tabi'in, terus tabi'ut tabi'in sampai pada kita ada ustaz kita, guru kita dan sebagainya. Maka dari Nabi ke sahabat tabi'in harus ada yang menyampaikan. Maka Nabi katakan, balighu anni walau ayat. Ya, sampaikanlah dariku kepada orang lain. Meskipun cuma satu konsep tentang makan, tentang dan sebagainya, kita sampaikan. Ya, tentang sholat kita harus menyampaikan. Ya, jangan sampai kita tidak menyampaikan. Nanti dia namanya orang yang kitman ilmu atau orang yang menyembunyikan itu suatu dosa yang besar. Kita sampaikan sehingga nanti ajaran itu akan dapat semuanya. Ya. Mulai dari yang awal sampai yang akhir. Maksud nanti kalau kita pada bab-bab yang agak susah bagaimana masalah hati. Ya contohnya gini, yang namanya hasad itu adalah perasaan tidak suka melihat orang mendapat nikmat dan orang itu bukan pada dirinya, itu akan ada pada setiap orang. Dan hasad itu akan menghapuskan doa amal kita. Iyyakum wal hasada. Jaga kamu dari penyakit, karena hasad itu akan menghapuskan amal-amal kamu. Makanya kita semuanya, kalau ada penyakit kemudian harus diganti menikmati, melihat nikmat yang diberikan kepada kita, bukan kepada orang lain. Ya karena Bapak Ibu, memberikan itu adalah sesuai dengan apa yang dimaslahatkan. Oh, si A diberi nikmat harta benda, ya, si B diberi mana namanya kesehatan dan sebagainya. Nikmat itu tidak mesti harta benda. Makanya kita semuanya harus berusaha untuk menghindari dari berbagai macam sifat yang tidak baik. Termasuk nanti adalah bab masalah semua juga begitu. Makanya dengan kita belajar terus dipahami, terus diamalkan, terus didakwahkan. Jadi urutannya dari tidak tahu mencari menjadi tahu, terus dipahami, diamalkan, terus didakwahkan terus, ya. Kemudian kalau bisa kita itu punya sistem namanya guru dan murid. Kita harus punya guru, tadi harus juga punya murid, ya. Kalau begitu, saya punya guru, saya juga punya murid. Saya terima dari guru, kemudian saya berikan pada murid saya, akan menjadi kesinambungan, ya. Nanti akan terjadi namanya dinamisasi, akan terus berusaha begitu, ya.
ditanya udah nggak tahu, kemudian kita tanya sama guru kita, gitu ya, itu nanti akan jadi lebih baik. Tapi kalau kita tidak menyampaikan, nggak ada yang nuntut, ya akan apa? Santai saja, ya akan jadi statis. Tapi kalau kita punya guru, yang akan jadi dinamis, ya akan jadi lebih baik. Makanya kita semuanya sekali lagi, monggo mumpung kita masih di dunia, berusaha untuk banyak beramal, dan kita harus menyampaikan dakwah tadi supaya bisa menjadi tambahan amal untuk hari kiamat. Dan semoga Allah memberikan kita keikhlasan, keistiqomahan, ya, kesabaran dalam berdakwah sampai akhir hayat, husnul khotimah. Ya, kan yang saya sampaikan pada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal rahim. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.